Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kami muliakan, wabil khusus Sahibul Bait Ustaz Abdullah beserta keluarga. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, dan masih diberikan kesempatan untuk menambah amal ibadah kita. Taufik, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk selalu memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang wajib kita syukuri agar Allah tambah lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, menceritakan salah satu orang. Kata beliau ini, seseorang ini dari mudanya tidak diketahui, tidak tampak di dalam shahifahnya. Dalam shahifah itu lembaran hidupnya dia itu, hari-harinya itu diisi dengan kemaksiatan. Maksudnya apa? Selalu dari mudanya itu beribadah kepada Allah. Tandanya masing-masing kita ini punya lembaran-lembaran amal ibadah yang nanti akan diberikan kepada kita, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kita sekarang berada di bulan yang mulia, yaitu di bulan akhir atau awal daripada awal bulan Sya'ban. Telah lewat, kita lewati bulan Rajab, ya. Dan sekarang kita masuk ke bulan Sya'ban, yang mana disebutkan kata Nabi syahrus syaqi, bulan untuk menyirami. Yang kemarin kita di bulan Rajab sudah mulai menanam, maksudnya menanam, mempersiapkan amal ibadah. Di bulan Sya'ban itu giliran kita menyirami tanaman tersebut biar subur. Kapan nanti panennya? Panennya nanti di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Bukan nanam tanaman, tetapi kita mulai menyiapkan diri kita untuk beramal ibadah. Nantinya waktu masuk bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah tersebut, tidak berat lagi. Di antaranya banyak istighfar, sholat berjamaah, atau puasa Senin Kamis, atau Ayyamul Bid misalkan. Itu persiapan-persiapan untuk menyambut daripada bulan Ramadan. Kita lanjutkan di antara menerjemahkan kitab Simtud Duror yang kita baca, ya tadi telah kita sudah baca sampai fasal kedua. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau di dalam fasal yang kedua itu memulai dengan tajallal haqqu fi alami qudsihil wasif, yaitu Allah yang maha agung, Allah yang maha besar itu menampakkan dalam alam kesuciannya yang maha luas. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan di dalam alam semesta ini manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian tajalli yang qadha bintisari fadlihi fil qaribi wasasi, dengan penampakan yang menetapkan penyebaran anugerahnya pada yang dekat dan yang jauh. Maksudnya Nabi SAW itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilahirkan, diciptakan itu untuk menerangi alam semesta ini, untuk menjelaskan, menerangkan kepada manusia bahwasanya apa tujuan hidup mereka dari alam kejahiliaan, alam yang tidak kenal dengan akhlak, alam yang tidak kenal dengan kebaikan, itu dirubah oleh Nabi. Dalam kehidupan Nabi dirubah menjadi alam yang mulia, alam yang terang, dengan akhlak, dengan ilmu dan lain sebagainya. Kemudian kata Ibnu Al-Habsyi, falahul hamdulilladzi la tanhasiru afradu bita'addad, maka hanya baginya
bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian, yang pujian itu tidak terhingga bilangannya dengan hitungan. Maksudnya pujian kan sangat banyak, rasa syukur ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yumallu taqra bi kasri tardad, dan seseorang itu di dalam melafadzkan Nabi Muhammad atau menceritakan Nabi Muhammad, perbanyak sholawat kepada Muhammad itu la yumallu, tidak ada jenuhnya, tidak ada pengulangan dan tidak pengulangan yang menjemukan atau menjenuhkan, sebab banyaknya pengulangan tersebut. Jadi dimanapun tempat diceritakan Nabi Muhammad tidak ada bosan-bosannya. Setiap dai di mimbar, setiap pengajian pulang, setiap tahunnya itu kayak ilmu yang baru. Itu namanya Allah buka, Allah ilhami seseorang di dalam menceritakan Nabi Muhammad seperti baru orang mendengar. Gak ada bosannya. Orang baca sholawat mau 1000, 2000. Kadang kalau orang itu ada hubungan dengan Nabi yang dekat, kadang baca sholawat pun sambil nangis, karena gak ada bosannya, selalu rindu. Makanya di antara kunci orang pingin kangen, rindu, cinta kepada Nabi, di antaranya faktor perbanyak sholawat, dan berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara suatu yang memudahkan orang itu bisa mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita lihat bagaimana banyaknya kitab sejarah, kitab sirah itu berjilid-jilid diceritakan Nabi, belum di pengajian-pengajian, di mimbar-mimbar, tetapi orang tidak jenuh, tidak bosan. Beda kalau kita menceritakan seseorang atau siapapun, kadang 1, 2, 3 sudah bosan, atau 2 kali diulang, ini lagi, bosan. Tapi kalau orang menceritakan Nabi tidak ada bosannya. Kita sering dengar cerita ini, tapi kalau diulang menceritakan tak bosan. Itu diantara khususnya bagaimana Nabi SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitsu abraza min alamin imkan, yang mana Allah itu ya sekiranya ia tampakkan, ia tampilkan dari alam imkan, bahwasanya surat hadal insan, yaitu menciptakan apa? Bentuk manusia ini, Nabi yang mulia ini. Liyatasharrafa, apa tujuannya Allah menciptakan Nabi Muhammad? Yang mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah diciptakan pertama kali sebelum Nabi Adam daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Adam diciptakan oleh Allah, lalu nur tadi itu, cahaya Nabi Muhammad diletakkan di keningnya Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah memerintahkan para malaikat, fasjudu, ya, hendaklah kalian sujud kepada Adam alaihissalam. Maksudnya apa? Mereka itu tatkala sujud itu karena ta'zim, memuliakan cahaya Nabi Muhammad yang ada di dalam apa? Keningnya, ya, atau dahinya Nabi Adam alaihissalam. Sebetulnya Nabi apakah malaikat itu bersujud kepada selain Allah? Tidak. Sama halnya kalau kita sekarang sujud menghadap ke kiblat, ke arah kiblat. Apa kita menyembah kiblat? Tidak, tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu bentuk daripada menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi Adam diciptakan ibunda Hawa, istri. Lalu sampai punya Nabi Sis. Lalu nurnya Muhammad tersebut dipindah kepada Nabi Sis, dan gitu seterusnya, pindah sampai kepada kakeknya Abdul Muthalib, lalu kepada ayahnya Nabi, sampai kepada lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu turun temurun pindah kepada sulbi atau tulang rusuk atau kepada rahim, yang semuanya itu garisnya tidak ada yang berbuat maksiat kepada Allah, tidak pernah bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya wataqallubaka fis sajidin, berpindah-pindah di dalam orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tujuannya Allah menciptakan? Liyatasharrafa bi wujud tsaqalan, agar manusia dan jin itu memperoleh kemuliaan dengan kehadirannya. Jadi Nabi itu dihadirkan, diciptakan oleh Allah itu agar bukan hanya manusia, tapi jin semuanya itu mendapatkan kemuliaan dan kehadiran dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jin pun niku ada jin yang beriman kepada Nabi. Tatkala Nabi niku pulang dari Taif, ditolak di Taif sana, diusir, dilempari. Nabi pulang, tatkala dekat dengan kota Mekah, Nabi itu melewati sekelompok jin. Akhirnya jin ini
meminta kepada Nabi, dikatakan kalau kamu betul Nabi akhir zaman, coba tunjukkan mukjizatmu kepada kami akan beriman kepadamu. Apa kata Nabi? Apa yang kalian minta? Lah, jin itu berkumpul sama Nabi tidak jauh, mungkin hampir 100 atau kurang lebih 100 meter lah. Itu ada pohon besar yang sekarang sampai sekarang dijadikan Masjid Syajarah namanya. Yang tempat jin kumpul itu dibangun masjid namanya Masjid Jin. Mereka minta kepada Nabi, wahai Muhammad, coba kamu panggil itu jin. Pohon tadi, pohon besar dipanggil. Lalu kembalikan ke tempat semulanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi punya mukjizat memanggil pohon tadi. Pohon itu keluar berjalan kepada Nabi. Kayak film kartun itu namanya mukjizat ini, karomah mukjizat. Ini kok pohon keluar jalan. Lalu dikembalikan kepada, suruh kembali sama Nabi. Itu akhirnya apa? Mereka semua jin beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang diabadikan tempat tersebut menjadi masjid jin dan masjid syajarah, masjid pohon. Oleh karena itu, dengan lahirnya Nabi bukan hanya manusia, jin pun dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan fama min syirita sholabihi qalbun munib. Ya. Maka tiada rahasia yang sambung, ittasallabihi qalbun munib, yang sambung dengan hati orang yang sadar. Jadi kalau hati seseorang itu dapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa min sawabi fadlillahi ala hadzal hadi, kecuali karena curahan karunia Allah terhadap kekasih ini. Ya la qalbin suruqat tawala bihabibin ammal anama nawala. Duhai kebahagiaan hati yang terus menerus karena kekasih yang anugerahnya ke semua manusia. Beliau ada di sini, beliau mengarang bait syair ini, yaitu pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalla man syarafal wujuda binurin ghamaral qauna bahjatan wa jamala. Maha agung zat Allah yang telah memuliakan Nabi ini dengan cahaya yang meliput semesta dengan keriangan dan kecantikan. Qad taraqa fi husni ala maqamin, mencapai tingkat keindahan yang sangat tinggi. Wa tanaha fi majdihi wa ta'ala, dan menjulang mengangsa dengan kemuliaannya. Ini semua pujian Al-Habsyi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hadhul uyunu fi matalathu basyaran kamilan yusihu dalala. Mata memandang dengan sesuatu yang ia lihat sebagai bentuk manusia sempurna, pengikis kesesatan. Wa huwa min fawqi ilmi maqatra'athu rif'atan fi su'unihi wa kamala. Meski ia melampaui pengetahuan yang dilihat mata dalam kemuliaan perkaranya dan kesempurnaan. Makanya tatkala Nabi SAW beliau lahir, itu merubah kota Mekah. Yang awalnya di Mekah itu orang-orang jahiliyah, okay? Dari jahiliyahnya mereka itu kadang kalau mereka itu diberikan anak laki, mereka berbangga-bangga. Tapi kalau diberikan anak perempuan, kadang waktu itu dikubur hidup-hidup, merasa aib. Terus kalau perempuan sedang haid itu diasingkan, nggak boleh kumpul, nggak boleh makan bareng di keluarga, katanya orang kotor. Itu zaman jahiliyah sebelum Nabi lahir. Orang perempuan yang haid itu diasingkan, nggak boleh kumpul sama anaknya, sama keluarganya. Makanya pun suruh sendiri. Itu zaman jahiliyah. Kemudian seorang perempuan kalau ditinggal mati oleh suaminya bisa diwarisi sama anaknya. Ini sangat jahiliyah. Ya, mereka menyembah patung, orang nggak ada harganya, manusia diperjualbelikan, perbudakan dan lain sebagainya. Tapi tatkala Nabi lahir, Nabi merubah itu semua. Manusia jadi mulia. Kumpul meskipun mereka sedang halangan haid pun boleh kumpul makan bareng. Ya cuma mereka nggak boleh sholat, nggak boleh itu saja. Yang lain kumpul biasa. Loh, ini kan merubah akhlak manusia. Seorang ibu dimuliakan, tidak menjadi warisan. Ya. Jadi bagaimana Nabi itu bisa merubah ya tentang daripada keadaan yang sangat jahiliyah menuju manusia yang penuh dengan akhlak, ya. Kemudian wa huwa min fawqi ilmi qatra'atu ri'atan fi su'ihi wa kamala. Meski ia melampaui pengetahuan yang dilihat mata dalam kemuliaan perkaranya dan kesempurnaan. Fa subhanalladzi ya abraza min hadratil imtinan. Maha suci Allah yang telah menampakkan dari sisi anugerah ma ya'jizu an wasfihi lisan, sesuatu yang lisan tidak mampu mensifatinya.
Jadi orang semulia apapun, sepintar, sealim apapun tidak mampu mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boten mampu. Nabi boten bisa digambar, tidak bisa dibayangkan. Ya, jangankan mau mensifati semuanya, kadang mensifati sifat sabarnya Nabi atau misalkan sifat sehari-harinya itu orang nggak mampu. Makanya Sayyidah Aisyah, dari pinternya beliau itu, beliau susah mencari kata-kata. Tatkala ditanya oleh para sahabat, wahai Sayyidah Aisyah, bagaimana sih Nabi itu, akhlaknya Nabi itu bagaimana? Bingung gimana mau menyebutkan akhlak Nabi. Tapi dengan cerdasnya Sayyidah Aisyah mengatakan, karena khuluquhul Quran, Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Lengkap sudah kalau Al-Quran. Jadi tidak bisa disifati itu akhlaknya Nabi atau sifat-sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kebanyakan itu yang mampu mensifati wajahnya Nabi itu kalau enggak orang-orang tua, anak-anak kecil. Sahabat yang masih muda waktu itu, yang anak kecil kan biasa istilahnya melihat wajah orang. Tapi kalau sahabat yang besar-besar, niku mboten wani, mboten tidak berani untuk memandang wajahnya karena wibawanya Nabi. Kalau kumpul itu mereka nunduk semua. Jadi mereka nggak kebayang bagaimana untuk mensifatinya Nabi. Sampai kalau ada burung niku, menghinggap niku, itu dari diamnya sahabat di hadapan Nabi sampai burung itu seakan-akan tidak hinggap di tubuh manusia dari khusyuknya sahabat tersebut, dari wibawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang biasa dalam kitab-kitab sifatnya Nabi itu kebanyakan kalau nggak orang tua, yaitu anak-anak kecil. Makanya ada namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini sekali waktu Nabi ini waktu hijrah, berangkat dari Mekah sana, mendekati kota Madinah itu, mungkin pernah saya ceritakan di sini sudah ya, Ummu Ma'bad. Itu orang tua yang rumahnya jadi tempat transit. Itu diantaranya bisa mensifati Nabi. Disampaikan kepada suaminya, orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi hanya orang-orang tua yang mampu mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaharu fi ta'aqquli ma'anihil janan, dan hati bingung dalam memikirkan makna-maknanya. Intasyara minhu fi alamil butuni wa tuhur, yang mana tersebar dari Nabi itu terhadap alam batin dan alam zahir. Mamal al-wujud al-khalqiyya nur, yang cahaya tidak menerangi alam semesta. Fatabarakallahu min ilahin karim, maha suci Allah, Tuhan yang maha pemurah. Basyaratna, yang Tuhan Allah itu ya telah memberi kabar kepada kita, mengungkap kepada kita fi dzikril hakim, dalam kabar gembira dengan firman-Nya, bibisyarah, dengan Allah mengabari dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun, dan ayat inilah ya, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, rasul dari kalangan kalian sendiri ya, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yaitu yang Nabi itu selalu prihatin atas apa yang menimpa kalian, sangat menginginkan kalian itu untuk sangat Nabi itu sangat penyayang dan penyantun kepada kalian. Faman fajat hadil bisyarah wa talaqaha biqalbin salim, maka siapa saja yang sampai kepadanya berita gembira ini serta menerimanya dengan hati dan pikiran yang sehat, faqad hudiya ila shiratal mustaqim, maka ia telah mendapatkan petunjuk ke arah jalan yang lurus. Nah, ini di antara fasal yang dua yang telah kita baca, kita simpulkan bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kemarin telah mungkin kita jelaskan, bedanya Nabi kita Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu mendapatkan gelar Kalimullah, Nabi yang ingin mengajak atau berdialog kepada Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Habibullah, kekasih Allah, ya, mendapatkan gelar Khalilullah. Tapi Nabi Muhammad mendapat gelar Habibullah, orang yang cinta dan dicintai Nabi SAW, lebih tinggi. Waktu Nabi Musa alaihissalam, dia minta ingin ketemu dengan Allah, tapi kalau Nabi diundang, Nabi Musa tatkala ingin ke Gunung Turusina, suruh melepaskan sandalnya dulu. Nabi Muhammad sandal-sandalnya ikut Isra Mi'raj. Nah, tandanya apa? Nabi kita Nabi yang mulia, yang Allah lahirkan, Allah ciptakan untuk menerangi manusia, untuk mengajarkan kepada manusia itu bagaimana akhlak dan adab, bagaimana mereka itu bisa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi tidak diciptakan, seandainya Nabi tidak dilahirkan, maka manusia dalam keadaan yang betul-betul jahiliyah. Makanya disebutkan, seandainya kita ini untuk membalas jasanya Nabi,
sampai kita ini ziarah ke Madinah sana dengan keadaan terbalik, kaki di atas dengan kepala, tidak bisa membalas jasanya Nabi. Wala tajzi nabiyya kayafata, disebutkan sama Imam Haddad. Kalian tidak akan bisa membalas jasanya Nabi, wahai kalian, meskipun kalian tuh berangkat ke Madinah ziarah dengan ke posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Nah, ini diantara bagaimana kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan fase yang ketiga pada pertemuan berikutnya, insyaallah.